Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Saya percaya saudara-saudara semakin diberkati lewat tayangan ini, apalagi ketika kita tidak melalaikan tanggung jawab kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat. Dan ini akan semakin memperkaya pengalaman iman kita ketika kita mendalami pelajaran Sekolah Sahabat. Saya Pendeta Edward Taliwongso, seperti biasa ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal, dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita sudah tiba di pelajaran yang ketiga dengan judul Memahami Sifat Manusia. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita akan berdoa meminta tuntunan Roh Suci. Mari kita berdoa. Bapa kami, Allah yang penuh dengan kasih, kebaikan, dan kemurahan, kami akan mempelajari pelajaran kitab suci-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Kami akan mengangkat tema-tema penting dari firman-Mu tentang memahami sifat manusia. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Suci yang akan menolong, menerangi hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti kedalaman, ketinggian, dan betapa lebarnya firman-Mu. Mampukan kami Tuhan oleh kuasa Roh Suci-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yang pertama ini sebelum kita akan mengangkat tema-tema dari pelajaran Sekolah Sahabat kita akan melihat dulu dasar Alkitabiah dari pelajaran minggu ini yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat. Penulis pelajaran Sekolah Sahabat memilih Kejadian 1 ayat 24-27, di mana ini adalah cerita penciptaan pada hari ke-6, ketika Allah menciptakan binatang di darat dan manusia. Tetapi uniknya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian di Kejadian 2 ayat 7 dan ayat 19, bagaimana Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke lubang hidungnya. Manusia diberikan tanggung jawab untuk memberikan nama kepada binatang. Di Matius 10 ayat 28 mengatakan bagaimana Allah berkuasa membinasakan baik tubuh dan jiwa di dalam neraka. Pengkhotbah 12 ayat 1-7 menceritakan tentang kemerosotan kehidupan manusia berdosa dan puncaknya adalah kematian. Dan kematian itu adalah pembalikan dari tindakan penciptaan Allah. Ada dua contoh yang diangkat, yaitu Raja Daud dan Raja Ahab. Di 1 Raja-Raja 2 ayat 10, Daud mendapatkan perhentian bersama nenek moyangnya, artinya dia dikuburkan bersama leluhurnya. Dan Daud adalah contoh raja yang baik. Lalu kemudian di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 40, Raja Ahab setelah kematiannya juga mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Dan Raja Ahab adalah raja yang jahat. Nah, mengapa orang yang punya karakter yang berbeda tetapi memiliki akhir yang sama? Apa maknanya? Itu akan kita pelajari dalam pelajaran minggu ini. Cakupan pelajaran ketiga adalah tentang ajaran perjanjian lama tentang sifat manusia dan kondisi manusia di saat kematian. Kita akan melihat bagaimana manusia menjadi makhluk hidup, apa yang terjadi dengan manusia setelah kematian, dan juga kita akan melihat dari pelajaran ini dusta setan di Taman Eden, bagaimana ini diterima secara umum, dan mengapa kita harus mempercayai ajaran Alkitab tentang sifat alamiah manusia. Demikianlah pelajaran ini dan cakupannya yang akan menolong saudara dan saya untuk lebih memahami pelajaran ini ketika kita mendalaminya. Baik, terima kasih Pendeta. Dan kita tiba pada ayat inti pelajaran Sekolah Sahabat kita pekan ini, diambil dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Mari kita lihat ayat ini. Alkitab mengatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Baik. Seperti biasa kita akan pelajari pengertian ayat inti sebelum kita akan lebih mendalam lagi dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita. Baik, yang pertama mari kita lihat apa yang sebenarnya ingin diungkapkan oleh penulis dari Kejadian pasal 2 atau apa sebenarnya pelajaran dari Kejadian pasal 2 ini. Baik, Kejadian pasal 2 ini adalah informasi tambahan yang bertujuan untuk menerangkan dua hal. Yang pertama untuk menerangkan details dari penciptaan Adam dan Hawa. Dan yang kedua adalah untuk menerangkan bagaimana Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Informasi di dalam pasal 2 ini sangat penting karena jika informasi ini tidak ada, maka kita tidak akan mengerti dua hal. Yang pertama,
Kita tidak akan mengerti kisah kejatuhan kalau kita tidak paham Kejadian pasal 2 ini. Lalu yang kedua, kita tidak akan pernah mengerti efek dari kejatuhan setelah manusia itu diusir dari Taman Eden. Apa saja yang mereka yang hilang dari kehidupan mereka, dan efek yang mereka dapatkan setelah kejatuhan itu hanya dapat kita pahami kalau kita mengerti informasi dari Kejadian pasal yang kedua. Baik, di dalam Kejadian pasal 2 ini, nama untuk Tuhan yang muncul adalah Yahweh Elohim, atau di dalam bahasa Indonesia Tuhan Allah. Sedangkan kalau kita baca di dalam kejadiannya yang pertama, Kejadian pasal 1, nama yang muncul di sana adalah Elohim atau Allah. Apa yang penulis maksudkan dengan kata-kata ini? Baik, mari kita pahami terlebih dahulu pengertian Elohim, apa itu Elohim dan apa itu Yahweh atau tetragrammaton dari 4 huruf mati bahasa Ibrani. Yang pertama, mari kita lihat pengertian Elohim. Elohim ini adalah nama umum untuk bahasa Semitik, ya, untuk Tuhan itu sendiri. Jadi ini adalah nama umum atau bahasa umum dari bahasa Semitik yang ditujukan kepada Tuhan. Ya, jadi bangsa-bangsa Semitik saat itu mereka memiliki nama yang nama umum untuk Tuhan mereka, dan untuk orang Ibrani itu adalah Elohim dari akar kata yang sama di rumpun Semitik. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3, di sana tentang 10 hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, kata Allah ini adalah Elohim, ya. Kata umum yang digunakan dalam rumpun Semitik. Kemudian apa itu pengertian Yahweh? Yahweh ini adalah personal name dari Allah Israel, di mana nama ini hanya ada di Israel dan tidak ada di tempat lain. Ya, contohnya di tempat lain ada Allah mereka namanya Marduk. Di tempat lain mungkin di Amon nama Allah mereka adalah Milkom. Tetapi untuk bangsa Israel, nama atau personal name dari Allah Israel adalah Yahweh. Nah, dengan mengerti akan hal ini, kita datang kepada kesimpulan menurut Handbook Seventh-day Adventist Theology, ada mengungkapkan beberapa poin penting untuk kita pahami bersama. Yang pertama, Kejadian 1 akan dipahami oleh penduduk dunia kuno sebagai pernyataan umum tentang penciptaan dengan menggunakan nama umum untuk Tuhan yang mereka semua tahu. Jadi ini untuk semua orang, untuk dipahami masyarakat kuno pada saat itu. Yang kedua, Kejadian pasal 2 adalah pernyataan khusus tentang penciptaan pria dan wanita yang hanya berhubungan dengan Yahweh, yaitu Allah Israel yang sejati. Kemudian yang ketiga, penulis atau maksud dari penulis berpindah dari pernyataan umum ke identifikasi khusus atau pernyataan khusus tentang Tuhan, karena objek-objek yang digambarkan di situ sebagai makhluk yang diciptakan di dalam Kejadian pasal yang kedua, yaitu pria dan wanita atau Adam dan Hawa, di mana mereka adalah manusia pribadi yang menanggapi Tuhan pencipta mereka dengan cara yang tidak dapat dilakukan bagi bagian lain dari ciptaannya. Jadi secara langsung kepada Tuhan pribadi yang menciptakan mereka. Yang berikut adalah Kejadian 2 ini menggambarkan Allah itu secara pribadi yang berhubungan secara intim dengan ciptaannya karena sifat pribadi ciptaannya itu sendiri yang diciptakan seturut dengan gambarnya. Jadi kita dapat kesimpulan di sini bahwa penggunaan nama-nama ilahi yang berbeda dalam Kejadian 1 dan 2 secara teologis itu sangat penting, namun itu tidak berarti bahwa cerita-cerita ini berasal dari sumber yang berbeda. Kemudian, siapa manusia yang dimaksudkan di dalam ayat inti kita? Apakah manusia ini adalah Adam atau Hawa atau hanya Adam sendiri? Ya, mari kita lihat komentari dari Advent mengatakan bahwa manusia yang dimaksud di sini adalah Adam. Karena ini adalah details dari proses penciptaan alam. Adam. Karena nanti kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 dan 22, di sana adalah detail dari penciptaan Hawa. Nah, kalau kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 23, di sana Adam berkata ia akan dinamai perempuan atau Isyah, sebab ia diambil dari laki-laki Ish. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nama Hawa itu belum muncul. Nanti nama Hawa itu muncul setelah Kejadian pasal 3 ayat 20, di mana Alkitab mengatakan Adam menamakan istrinya Hawa.
Nah, kenapa manusia di sini merujuk atau tertuju kepada Adam? Kenapa Adam? Dan kenapa Adam ini dikenal sebagai laki-laki? Nah, kata manusia dalam ayat inti kita ini berasal dari bahasa Ibrani yaitu Adam. Yang mana kata ini diterjemahkan Adam itu sendiri atau manusia. Nah, kata Adam ini memiliki hubungan yang erat dengan kata Adamah yang berarti tanah. Dan sesuai dengan nama Adam dan Adamah ini ada 4 hubungan penting di sini. Yang pertama, Adam itu diciptakan dari Adamah atau tanah, lalu kemudian Tuhan menghembuskan nafas kepada tanah itu. Lalu kemudian yang kedua, Adam itu diberikan tugas khusus untuk mengusahakan tanah itu. Yang ketiga, setelah manusia itu jatuh dalam dosa, Adam juga harus bersusah payah mengerjakan tanah. Dan yang keempat, kemudian setelah dia mati, Alkitab mengatakan dia akan kembali menjadi tanah. Nah, kalau kita melihat fakta di atas, kita dapat melihat betapa eratnya hubungan ini antara Adam dan Adamah, sehingga kata di dalam ayat inti kita itu benar-benar merujuk kepada sosok laki-laki, yaitu Adam. Baik, terima kasih pendeta. Nah, apa pengertian dari debu tanah dalam kaitannya dengan Kejadian pasal 2 ayat 21 dan 22 yang merujuk kepada penciptaan wanita atau Hawa dari tulang yang diambil dari Adam? Apakah ada perbedaan Alkitabiah yang signifikan di sana? Mari kita lihat. Manusia diciptakan dari debu tanah, artinya material yang digunakan Allah untuk menjadikan Adam diambil dari tanah. Dan hal ini dibuktikan melalui sains juga atau ilmu pengetahuan. Sebab ketika seseorang mati, pembusukan terjadi di sana. Dan mereka melihat bahwa manusia memang kembali ke material tanah sebagaimana ia diciptakan. Di sisi lain Alkitab menceritakan bahwa Hawa diciptakan secara berbeda. Sebab Hawa diciptakan dari bagian tulang atau terjemahan bahasa Indonesia Alkitab rusuk dari Adam. Artinya Hawa diciptakan dari sesuatu yang hidup. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada penciptaan Adam. Artinya Hawa diciptakan dari sesuatu yang hidup yang diambil dari Adam. Seventh Day Adventist Bible Commentary Jilid 1 halaman 226. Dari tulang rusuk Adamlah dibentuk material atau bahan untuk membangun penolong yang sepadan baginya, yaitu kita tahu Hawa kemudian. Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Allah membuat Adam tertidur, kemudian mengambil salah satu rusuk, dan kemudian membangun atau menjadikan perempuan. Dan kemudian Hawa dibawa kepada Adam. Dan ini mengindikasikan atau memiliki makna penyatuan tidak dapat dipisahkan. Yang digunakan untuk menyatakan prinsip paling mendasar dari pernikahan Alkitabiah. Artinya Adam tidak boleh memandang rendah Hawa, istrinya. Dan Adam tidak mungkin membenci sesuatu yang adalah dirinya sendiri. Satu mereka. Sebab itu dia berkata di dalam Kejadian 2 ayat 23. Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi penciptaan Hawa harus dipandang secara berbeda dengan apa yang terjadi kepada Adam dari debu tanah. Namun demikian bila Adam diciptakan dari material debu tanah, demikian juga material yang sama terbawa di dalam penciptaan Hawa. Sebab mereka adalah satu. Tidak salah, kalau seorang wanita pun mati, maka dia akan kembali ke debu tanah. Kemudian keduanya diciptakan dengan pola yang sama. Apa yang sama? Kejadian pasal 1 menceritakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Nah, sekarang apa pengertian nafas kehidupan secara Alkitabiah? Apakah hanya Allah yang memiliki nafas kehidupan itu? Mari kita lihat. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Artinya rumus kehidupan. Tubuh ditambah nafas kehidupan atau dalam bahasa Ibrani neshama menjadi living soul atau jiwa yang hidup atau menjadi makhluk yang hidup manusia. Jadi hanya Allah lah sang pencipta yang dapat memberikan atau menciptakan kehidupan. Ayub pasal 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Sekarang pertanyaannya, orang modern akan bertanya, bagaimana dengan terjadinya bayi tabung? Kalau kita melihat proses bayi tabung, maka bayi tabung adalah kehamilan dengan cara pembuahan yang berbeda.
sel telur wanita yang siap dibuahi diambil dari seorang wanita, kemudian dibuahi di luar media yang seharusnya itu terjadi, dicampurkan dengan sperma, lantas dimasukkan kembali ke dalam rahim wanita untuk proses kehamilan, kemudian proses perkembangan janin, dan kelahiran seperti biasanya dari seorang perempuan. Dalam hal ini pun kita bisa menjelaskan, tetap Allah lah yang memberikan kehidupan. Sebab tanpa seizin Allah, pembuahan tidak akan terjadi dan kemudian tidak akan ada kehidupan. Yeremia 38 ayat 16 menyatakan hal itu, bahwa hidup ini hanyalah milik siapa? Milik Tuhan. Nah, lantas apa beda makhluk hidup manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain? Manusia dan makhluk hidup yang lain, khususnya binatang, sama-sama memiliki nafas. Tuhan memberikan nafas. Dan sama-sama berada di bawah kutuk dosa, artinya bersifat mortal, fana, atau bisa mati. Namun bedanya adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini mengindikasikan mereka memiliki akal budi berbeda dari binatang. Dan unsur-unsur akal budi ini adalah moral, etis, dan juga akal. Kalaupun binatang memiliki akal, mereka tidak memiliki moral dan etis. Dan kepada manusia diberikan dominion, membedakan dengan hewan. Mereka berkuasa atas ciptaan yang lain. Kemudian ada satu hal yang membedakan juga, yaitu Allah memberikan kebebasan untuk memilih. Artinya, manusia berbeda dari binatang. Manusia bisa menyembah dengan pilihan bebasnya, manusia bisa menurut, atau dia juga bisa memberontak dan tidak menurut perintah Allah. Berbeda dengan binatang. Jadi kita adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Baik, terima kasih pendeta. Kita akan melanjutkan tentang pengertian beberapa istilah di dalam Alkitab. Teristimewa 3 istilah yang sangat menonjol yang sering kali kita dengar, yaitu nyawa, jiwa, dan roh. Apa pengertiannya dan apa perbedaannya? Ada beberapa contoh ayat di dalam Alkitab yang kita akan angkat. Lalu kemudian kita melihat bagaimana ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan sebenarnya apa akar katanya atau bahasa asli dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibraninya. Seperti contoh yang pertama, kalau kita lihat kata nyawa di dalam Kejadian 1 ayat 30. Segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa. Nah, kata bernyawa di sini diambil dari kata nefes, yang secara definisi leksikon atau kamus ini berarti soul, jiwa, living being, makhluk hidup, life, kehidupan itu sendiri, self, diri sendiri, person atau kepribadian daripada seseorang. Tetapi bukan hanya itu, ternyata kata nefes ini juga berarti desire, kerinduan, appetite, selera, emotion, dan juga emosi atau passion atau gairah. Jadi kata nefes ini sangat kaya artinya. Dan arti yang lain dari kata nefes adalah makhluk hidup yang memiliki darah. Jadi dalam konsep orang Yahudi, tumbuh-tumbuhan tidak termasuk pada kategori ini oleh karena nefes itu hanya mencakup makhluk hidup yang memiliki darah. Nah, mari kita lihat contoh yang lain. Kata bernyawa ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kejadian 6 ayat 17. Bahwa Allah akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Nah, sekalipun di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kata yang sama bernyawa, tetapi di dalam bahasa asli menggunakan kata yang berbeda, yaitu ruah, yang berarti breath, nafas, wind, angin, atau spirit, yaitu roh. Nah, di dalam konteks ini sepertinya ruah di sini adalah artinya semua yang bernyawa, semua yang bernafas, semua yang mengeluarkan nafas. Itu artinya bahwa yang terdampak akan air bah itu baik manusia maupun juga hewan. Nah, kalau kita ke Ulangan 6 ayatnya yang kelima, ini adalah ayat yang sangat-sangat populer. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, yang menarik, kali ini diterjemahkan jiwa, tetapi sebenarnya berasal dari kata nefes yang kita sudah jabarkan tadi. Nefes dalam konteks ini lebih cocok adalah totalitas. Artinya kita mengasihi Allah dengan keseluruhan totalitas persona kita atau kepribadian kita. Kita mengasihi Allah dengan seluruh kerinduan kita, dengan selera kita, dengan emosi kita, dengan seluruh gairah kita. Lalu selanjutnya kita akan lihat kata roh. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 mengatakan,
dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kata roh di sini diambil dari kata ruah, yang juga berarti angin atau nafas. Dan kita akan lebih memahami ini, apa artinya roh kembali kepada Allah, kalau kita baca tulisan di Ayub 27 ayatnya yang ketiga. Ayub 27 ayat 3 mengatakan, selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Nah, mengapa roh Allah dikatakan masih dalam lubang hidungku? Roh Allah di dalam konteks ini berasal dari kata yang sama, ruah, itu berarti adalah angin atau nafas. Jadi roh yang kembali kepada Allah bukanlah makhluk halus yang berkentayangan, tetapi nafas kehidupan yang kembali kepada Allah. Nah, bagaimana dengan nafas hidup itu? Ada di mana dia pada waktu orang itu hidup, lalu kemudian ada di mana dia ketika orang itu mati, mengalami kematian? Ada di mana nafas, jiwa, dan roh itu? Kalau kita belajar rumusnya dari pelajaran sekolah sahabat dan juga dari penciptaan ya. Penciptaan itu sebenarnya adalah debu tanah ditambah dengan nafas yang dihembuskan oleh Allah sama dengan makhluk hidup. Sementara kematian itu artinya debu kembali kepada debu dan nafas atau ruah yang tadi kembali kepada Allah. Itu sama dengan mati atau tidak eksis. Jadi itulah definisi dari orang hidup dan orang yang mati. Ketika dia masih hidup, nafas, ruah masih ada di dalam hidungnya, dan ketika dia mati, itu kembali kepada Allah sebagai pemberi kehidupan itu sendiri. Dengan memahami konsep ini, maka tidak sulit bagi kita untuk melihat apa artinya kematian dan apa artinya kehidupan sesuai dengan definisi Alkitabiah. Baik, terima kasih pendeta. Mari kita lihat saat ini apa pengertian mati dalam Alkitab. Ada dua pemahaman mati di dalam Alkitab. Yang pertama kita bisa melihat yaitu manusia akan kembali menjadi debu. Itu adalah pengertian yang pertama, dia akan menjadi debu kembali. Kemudian yang kedua adalah mati itu adalah tidur. Nah, mati adalah tidur ini ada beberapa kali muncul di dalam Alkitab kita, baik di dalam Perjanjian Lama dan juga di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama seperti Daud, Salomo dan juga raja-raja Israel, saat mereka mati digambarkan mereka sementara tidur dengan leluhur mereka. Dan pengertian yang sama ini juga muncul di cerita Ayub, Yeremia, Daniel, bahwa orang yang mati itu sementara tidur. Kemudian di dalam Perjanjian Baru, Yesus sendiri menggunakan ekspresi yang sama kepada anak Yairus, kepada Lazarus juga. Dan kalau kita baca tulisan-tulisan Paulus dan Petrus, mereka juga mengatakan kalimat yang sama, bahwa orang mati itu sementara tidur. Nah, sebenarnya ada 7 alasan Alkitab menyebut orang itu atau mati itu tidur. Yang pertama, kenapa sampai mati itu adalah tidur? Karena orang yang tidur adalah orang yang tidak sadar dan mereka tidak tahu apa-apa. Itu sesuai dengan Pengkhotbah pasal 9 ayat 5. Alasan yang kedua, orang yang tidur sama seperti orang yang mati karena mereka tidak berpikir. Lenyap maksud-maksudnya. Mazmur pasal 146 ayat 4. Yang ketiga, alasan yang ketiga adalah mereka tidak lagi bekerja. Pengkhotbah 9 ayat 10. Alasan yang keempat, mereka berpisah dengan orang-orang yang masih bangun. Yang kelima, emosinya tidak aktif. Yang keenam, mereka tidak lagi memuji Tuhan. Mazmur 115 ayat 17. Dan yang terakhir, tidur di sini mengisyaratkan jika mereka nanti akan bangun sesuai dengan Yohanes pasal 5 ayat 28. Nah, mari kita lihat selanjutnya apa yang dimaksudkan dengan upah dosa adalah kematian. Apakah artinya di sini adalah mati secara fisik? Dan kapan mati secara fisik itu berlaku kepada manusia? Kenapa banyak orang yang saat ini lebih berbuat dosa, lebih lama mereka untuk mati? Nah, saudara-saudara, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika Alkitab mengajarkan 3 jenis kematian. Yang pertama, mati rohani. Yang kedua, mati sementara. Dan yang ketiga adalah mati kekal. Nah, upah dosa adalah maut sangat jelas pengertiannya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 19 ini. Karena mereka yang telah berbuat dosa, mereka akan kembali menjadi debu. Mereka akan mati. Nah, pertanyaannya, kapan mereka akan mati? Kapan Adam dan Hawa mendapatkan hukuman mati itu? Apakah pada saat hari itu
Ya, jawabannya ada dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Di sana kata-kata ini jelas bahwa pada hari kamu memakannya, pastilah engkau akan mati. Jadi hari itu juga pada saat Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka mati. Tetapi kenapa mereka tidak mati saat itu? Ada beberapa alasan. Yang pertama, oleh karena itu adalah kemurahan Tuhan agar Adam dan Hawa memiliki kesempatan. Itu sesuai dengan buku kutipan dari 28 Doktrin Advent. Yang kedua, kenapa saat itu mereka tidak mati? Penjelasan yang kedua, karena mereka saat itu sebenarnya mati. Ya, hari itu mereka mati. Dan Tuhan memberikan vonis hukuman mati kepada mereka hari itu juga. Kembali kepada debu, kalimat ini jelas dikatakan pada hari itu juga Tuhan mengatakan mereka akan kembali menjadi debu. Dan sejak hari mereka divonis, mereka mulai mati atau begin to die. Pada hari mereka divonis, mereka sementara mengalami kematian atau mereka mulai untuk mati. Dan sejak hari itu mereka tidak lagi kekal, ya. Dan mereka mulai merasakan efek dari dosa yang mengarahkan mereka kepada kematian. Dan penjelasan yang ketiga adalah selain secara fisik mereka dalam proses untuk menuju kepada kematian pada hari itu, Alkitab juga menjelaskan bahwa orang yang berbuat dosa sementara mengalami kematian rohani. Jadi pada saat itu Adam dan Hawa mengalami juga kematian rohani. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, siapa yang punya otoritas untuk mematikan orang? Ya. Nah, saudara-saudara, pada dasarnya Allah tidak menciptakan kematian. Kematian itu jelas di dalam Alkitab adalah upah dari dosa. Dan mungkin kita bertanya-tanya, tetapi siapa yang memutuskan kematian orang? Nah, ada ayat yang mengatakan di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 6 bahwa Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Ini adalah doa dari Hana. Tetapi ayat ini adalah sebuah pengakuan tentang kemahakuasaan Tuhan atas kematian. Ada pertanyaan yang lebih penting yang kita tanyakan di sini adalah bagaimana Tuhan memutuskan dan menentukan siapa yang akan mati hari ini dan siapa yang akan mati pada besok hari. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Jadi jelas di sini bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kematian untuk kita. Dia tidak pernah merancangkan hari ini siapa yang akan mati, besok siapa yang akan mati. Dia tidak pernah merancangkan kematian itu untuk saya dan saudara, tetapi Dia berkuasa atas kematian. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 21, ayat yang sering kita dengarkan pada saat ibadah pemakaman. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kematian anak-anak Ayub pada saat itu bukan tanpa sebab. Kalau kita baca baik-baik cerita itu, semua itu terjadi akibat dosa yang selalu mereka ulang-ulangi, yaitu berpesta pora. Sehingga anak-anak ini mati. Nah, jadi bagaimana kita dapat memahami Tuhan yang mengizinkan kematian menimpa keluarga kita? Saudara-saudara, itu semua harus dipahami dari sudut pandang kasih Allah. Allah yang panjang sabar, Allah yang menciptakan kita, Allah yang telah memberikan hidupnya untuk kita. Allah yang maha kuasa dan kasih-Nya terlalu dalam untuk kita selami, yang telah mengizinkan manusia mengalami kematian. Ya, baik, terima kasih pendeta. Nah, bagaimana dengan orang yang percaya kemudian mengalami kematian? Bukankah jika percaya kepada Yesus akan tetap hidup? Jadi apa gunanya percaya bila kita yang percaya harus mati juga? Kematian adalah sesuatu yang perlu digarisbawahi, diwarisi oleh Adam kepada semua manusia. Karena Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang percaya pun mengalami kematian karena dosa. Mengapa demikian? Karena itu adalah konsekuensi yang muncul dari ketidaksetiaan kepada hukum Allah atau tidak menurut kepada hukum Allah. Ingat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-21 dan 22 mengatakan kematian atau maut datang karena satu orang. Tetapi juga kehidupan, kebangkitan itu datang oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Namun demikian, bagi orang-orang percaya kematian di dunia ini, kita sebutkan kematian yang pertama adalah hal yang biasa. Sebab banyak orang percaya bahkan Yesus pun mengalami kematian.
namun mereka mati bukan dengan sia-sia. Itulah sebabnya diceritakan di dalam kitab Ibrani pasal 11, mereka yang mengalami kematian itu menanggapi kematian itu sebagai sesuatu yang biasa. Karena mereka menantikan kehidupan yang baru yang akan dianugerahkan Kristus nanti kelak pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Yesus katakan di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yesus sedang menceritakan kehidupan setelah kematian. Artinya, ketika hari kebangkitan itu tiba, maka orang-orang yang percaya yang dibangkitkan akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mengalami kematian. Kita tahu bersama ada dua jenis kebangkitan. Kebangkitan yang pertama, menurut Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29, adalah bagi orang yang benar untuk hidup selama-lamanya. Sedangkan kebangkitan yang kedua adalah untuk orang yang tidak percaya untuk kemudian mengalami kematian yang kekal. Itulah sebabnya, kalaupun kita mati, Filipi 1 ayat 21 mengatakan, sebagaimana Rasul Paulus katakan, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Alkitab memberikan jaminan melalui dua tokoh. Satu, Elia tidak mengalami kematian namun terangkat ke sorga. Yang kedua, Musa mengalami kematian tapi juga terangkat ke surga. Artinya, ada yang akan mengalami kematian, tetapi kalau percaya kepada Tuhan pasti akan mengalami kebangkitan dan hidup kekal. Tapi ada juga yang pada waktu Yesus datang akan diangkat secara hidup-hidup. Nah, bagaimana dengan pengertian percaya dapat mengalahkan kematian? Apakah demikian dengan percaya dosa dikalahkan dan dihapuskan? Kita tidak mengalahkan maut, perlu digarisbawahi, dan kematian. Kita manusia tidak dapat mengalahkan maut dan kematian. Kepercayaan kita kepada Kristus juga demikian, tidak mengalahkan kematian atau maut. Yesuslah satu-satunya yang berkuasa dan mampu mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan kematian oleh penurutannya yang sempurna kepada hukum Allah dan kemudian pengorbanannya di kayu salib sebagai bayaran bagi dosa-dosa kita. Kepercayaan kita itu hanyalah sebuah respons terhadap tawaran kasih karunia keselamatan yang hanya ada di dalam Dia, yaitu Kristus Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan, menurut Kisah pasal 4 ayat 12, kecuali nama Kristus. Jadi dengan sadar melalui iman kita menerima Dia sebagai pengganti dan juru selamat kita, serta oleh pengorbanannya kita ditebus dan oleh kehidupannya kita dibenarkan. Yohanes 1 ayat 12, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Mereka akan dibenarkan oleh karena Kristus, dosa-dosa mereka akan dihapuskan, dan maut tidak berkuasa lagi atas mereka. Ingatlah akan aku," kata seorang pencuri, "bila engkau datang kelak sebagai raja." Dan Yesus katakan, "Pada hari ini juga aku berkata kepadamu," kepada pencuri yang disalibkan bersama dengan Yesus, "kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Inilah jaminan yang immediate, yang segera datang ketika kita percaya kepada Kristus. Baik, terima kasih pendeta. Kita masih akan mendiskusikan tentang misteri kematian ini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Allah sudah menentukan kematian seseorang? Dan apakah Allah juga bisa menunda? Contohnya seperti dalam kasus Hizkia. Bagaimana kita menjelaskan hal ini? Kita harus memahami bahwa Allah itu maha kuasa dan pada saat yang sama Dia juga adalah Allah yang maha mengetahui. Ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang memberikan kepada kita kesan bahwa Allah yang menentukan kematian seseorang. Ada beberapa ayat yang akan saya bacakan. Contohnya Ayub 14 ayat 5 mengatakan, "Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya." Artinya hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun itu sudah ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya di dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Mazmur 139 ayat 16 mengatakan, "Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya." Artinya semua hari, tahun-tahun yang akan dijalani, semuanya tertulis di dalam kitab Allah. Dan tentu saja ayat yang sangat sering kali kita dengarkan, Pengkhotbah 3 ayatnya yang kedua. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Nah, kalau kita melihat ini,
Ini kesulitannya adalah menyeimbangkan antara kemahatauan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Dan ini adalah hal yang memang selalu rumit untuk dipahami. Nah, ketika kita membaca hal-hal seperti ayat-ayat yang saya jabarkan tadi, kita mengatakan bahwa hari kematian sudah tertulis di dalam kitab. Ini masuk akal berdasarkan sifat kemahatauan daripada Allah. Allah Maha melihat hari kelahiran bahkan juga hari kematian kita. Tapi mungkin ini tidak akan mengizinkan kehendak bebas manusia. Artinya kita sudah belajar di pelajaran minggu lalu bahwa Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa kehendak bebas. Nah, kehendak bebas ini termasuk juga berbuat dosa oleh karena kehendak bebas di dalam hidup kita yang kita tahu seringkali mempengaruhi umur kita atau kehidupan orang lain. Kehendak bebas ini bisa membuat hidup kita lebih panjang atau bisa lebih pendek. Nah, saat kita mencari keseimbangan antara kemahatauan Allah dan kehendak bebas manusia, kita harus berhati-hati untuk tidak mengatakan bahwa Tuhanlah yang menyebabkan kematian ini. Padahal kemungkinan besar itu oleh karena kelalaian kita, ataupun juga ketidaktahuan kita, ataupun juga oleh karena kita dengan sengaja tidak menjaga kesehatan tubuh kita, akhirnya kita bisa mati belum pada waktunya. Nah, mengapa dalam kasus Hizkia Allah sepertinya telah menetapkan kematiannya tetapi kemudian menunda? Kemahakuasaan dan rencana Allah yang lebih besar bagi kehidupan Hizkia, bagi kehidupan bangsa Yehuda, ternyata ini masih sejalan dengan permintaan dari Hizkia untuk memperpanjang usianya. Jadi Tuhan punya rencana yang lebih besar, dan rencana itu masih sejalan dengan permintaan daripada Hizkia untuk memperpanjang usianya. Walaupun ada catatan di sini, ada akibat ketika permintaan Hizkia ini dikabulkan. Kita baca ceritanya, ada dua akibat. Yang pertama, dia jadi sombong. Gantinya dia memuliakan Allah yang menyembuhkan dia, tetapi justru ketika para tamu dari Babel datang berkunjung ke istananya, dia menjadi sombong dan memperlihatkan semua kekayaannya. Dan inilah menjadi cikal bakal di mana suatu saat nanti kerajaan Babel akan datang dan merampas semua harta yang ada di kerajaan Yehuda. Yang kedua, akibat yang kedua adalah anak yang dilahirkan pada grace period, ya. Anak yang dilahirkan kepada periode ketika umurnya diperpanjang, yaitu Manasye, menjadi raja yang jahat dalam sejarah Israel. Jadi, ketika Tuhan memperpanjang umur daripada Hizkia, tetapi itu juga datang dengan akibat-akibat yang menyedihkan. Walau demikian, Tuhan masih tetap punya rencana. Itu sebabnya Allah menunda waktu untuk kematiannya, masih sesuai dengan rencana besar Allah untuk dia secara pribadi dan untuk bangsa ini secara umum. Nah, kalau kita bertanya tentang kematian, berapa lama sebenarnya periode kematian itu bagi dua jenis orang? Mereka yang percaya dan mereka yang menolak kasih karunia. Apakah ada saat kebangkitan bagi dua kelompok ini? Jawabannya ada. Bagi yang bertobat, artinya mereka yang mati dalam Kristus, mereka menunggu sejak hari kematian sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu terdapat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 16. Sementara bagi kelompok yang kedua, bagi mereka yang tidak bertobat atau mereka yang menolak rahmat Allah, mereka menunggu sejak kematiannya sampai akhir periode milenium. Itu terdapat di dalam Wahyu 20 ayatnya yang kelima. Dan pada akhirnya nanti baik orang benar maupun orang jahat akan dibangkitkan. Tetapi upah yang akan diterima itu berbeda. Dan ini dicatat di dalam Daniel 12 ayatnya yang kedua. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian, tidak semua, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan biarlah lewat pengetahuan ini kita memastikan ketika kita akan dibangkitkan, kita berada di antara orang-orang yang akan bangun untuk mendapat hidup yang kekal dan bukan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Baik, terima kasih pendeta. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah dalam keadaan sekarat Allah mengizinkan kita untuk mengakhiri hidup? Ya, nah saudara-saudara, pertanyaan ini sangat penting.
Dalam kehidupan yang sekarat, perlu kita tahu bahwa kadang-kadang di sana ada rencana Tuhan bagi kita. Dalam kehidupan yang sekarat, saya mau katakan selalu ada rencana Tuhan bagi kita di sana. Salah satu contohnya adalah Joni Eareckson Tada. Dia mengalami kecelakaan pada usia 17 tahun dan akhirnya lumpuh total. Dan butuh 3 tahun dalam hidupnya untuk percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupannya. Dari kepahitan muncul iman dan pada akhirnya dia bergantung kepada Tuhan. Saat ini Joni Eareckson dipakai Tuhan dengan kapasitas yang lebih luas untuk melayani orang-orang yang berkebutuhan khusus. Saudara-saudara, Ayub dalam hidup yang sekarat adalah contoh dari konsep Alkitab jika kita perlu percaya kepada Tuhan pada masa-masa yang sekarat sekalipun. Ayub 1 ayat 22 mengatakan dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. 2 Korintus pasal 1 ayat 9 mengatakan bahkan kami merasa seolah-olah kami telah jatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara, penderitaan itu mengajarkan kita tentang ketergantungan total pada Tuhan. Tuhan yang telah memberikan atau mengizinkan penderitaan, Dia akan menarik pikiran kita lebih dekat dengan Tuhan. Penderitaan itu memperlihatkan keterbatasan sumber daya kita sendiri dan memaksa kita untuk memikirkan kembali arah hidup kita dalam hubungannya dengan Tuhan. Terima kasih pendeta. Dan kita datang kepada kesimpulan dari diskusi kita pada saat ini. Bagaimana manusia kemudian dapat memperlama hidup walaupun sebagai manusia yang berdosa? Mari kita lihat beberapa rumusan yang terdapat di dalam Alkitab. Amsal pasal 10 ayat yang ke-27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Kunci yang pertama untuk memperlama kehidupan di dunia ini walaupun kita adalah orang berdosa adalah hidup dalam takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat yang ke-10 dan 11 juga menegaskan hal yang sama. Kemudian juga kunci yang berikut adalah hidup dengan berhikmat. Ini sering diasosiasikan dengan kehidupan yang takut akan Tuhan. Amsal 3 ayat 13-16, umur panjang akan diberikan Tuhan. Kemudian hidup dekat dengan Tuhan, beriman, berlindung, dan selalu mengandalkan Dia. Mazmur 91 mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan orang yang demikian. Kemudian 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 14 dikatakan di sana kepada Salomo bahwa kalau engkau hidup menurut ketetapan Tuhan, maka aku akan memberikan kepadamu umur yang panjang. Penurutan ada di urutan berikutnya. Kemudian di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12, hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ini sama dengan apa yang dikatakan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang kedua dan 3. Kemudian Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah tentunya mengeringkan tulang. Kalau kita melihat ayat ini, maka sesungguhnya Tuhan memberikan satu resep di mana ketika kita selalu bersyukur, memiliki pikiran yang positif, maka kita akan gembira dan ini akan membuat kita tetap umur panjang. Artinya ada indikasi kita harus menjaga hidup kita tetap sehat dan tetap di dalam gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Lantas yang terakhir, bagaimanakah manusia bisa dihidupkan atau dibangkitkan walaupun dia sudah mati? Yang pertama, dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Yang pertama, harus mati di dalam Yesus. Apa artinya? Beriman kepada Yesus, dibenarkan, disucikan di dalam darah anak domba menurut Wahyu 22 ayat 14. Bagaimana stepnya? Berbalik kepada Allah. 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. Kemudian menghidupkan kehidupan yang baru. Dengan demikian kita akan dihidupkan bersama dengan Kristus. Wahyu 20 ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah.
yang tidak menyembah binatang dan patungnya, dan yang tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Itulah sebabnya hendaklah kamu setia sampai mati, apapun tantangannya, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kenapa? Di dalam Dia, Nyonya White katakan di dalam buku Desire of Ages halaman 530, di dalam Dia ada kehidupan, dan Dia adalah sumber kehidupan. Barang siapa menerima Dia, maka menurut 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12, menerima kehidupan. Dan ada jaminan kebangkitan di masa yang akan datang pada hari Maranatha untuk menerima hidup kekal selama-lamanya. Ini tantangan buat saya dan saudara. Mari kita hidup setia, apapun yang terjadi, tetap berpegang teguh kepada Dia. Dia akan menolong sampai hari Maranatha. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti, dan biarlah Roh Kudus-Mu akan senantiasa memampukan kami, mengimplementasikan apa yang kami pelajari dalam hidup kami. Kebenaran demi kebenaran ini akan menolong kami untuk hidup setia kepada-Mu Tuhan. Sekalipun kami manusia berdosa, hidup di bawah kutuk dosa, tetapi oleh karena darah anak domba Allah, kami telah dimerdekakan. Kami telah bebas dan kami memiliki jaminan untuk hidup kekal pada hari Maranatha tiba. Kami akan dikumpulkan dengan Kristus, makan sehidangan, dan akan menikmati hidup selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Tuhan, inilah kerinduan kami yang paling tinggi ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami setia sampai Engkau mengaruniakan mahkota kehidupan. Tolonglah sahabat-sahabat kami yang juga mengikuti diskusi ini bersama-sama dengan kami. Pertolongan sorga untuk tetap setia menjadi bagian mereka juga. Inilah doa kami Tuhan, ampuni kami dari dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.